Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran geografi mengenai tema baru yaitu klasifikasi industri. Klasifikasi industri merupakan macam-macam industri. Jadi yang pertama kita bahas yaitu klasifikasi industri berdasarkan tempat bahan bakunya. Jadi asalnya bahan baku itu dari mana? Berdasarkan tempat bahan bakunya, industri dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, industri ekstraktif. Industri ekstraktif ini adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam. Sedangkan industri non-ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain dari alam. Tempat lain selain dari alam. Yang ketiga ada industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Jadi fasilitatif ini bentuknya adalah jasa. Contohnya adalah jasa asuransi, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa ekspedisi, dan jasa lain sebagainya. Yang kedua, klasifikasi industri berdasarkan modalnya. Jadi modal untuk mendirikan industri itu dari mana asalnya? Ada 2 jenisnya, yaitu industri padat modal dan industri padat karya. Industri padat modal itu dibangun dengan modal yang sangat besar atau jumlahnya sangat banyak untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Jadi ini membutuhkan dana yang besar, dananya besar. Sedangkan industri padat karya adalah industri yang dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja atau orangnya dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Jadi bedanya padat modal dan padat karya itu ada pada dana dan tenaga kerja. Kalau industri padat modal itu membutuhkan dana yang besar, sedangkan industri padat karya itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi tenaga kerja. Yang ketiga, klasifikasi industri berdasarkan SK Menteri atau Surat Keterangan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 1996. Meliputi 4 macam, yaitu industri kimia dasar, industri mesin dan logam dasar, industri kecil, dan aneka industri. Industri kimia dasar itu adalah industri yang mengandung bahan-bahan kimia. Contohnya adalah obat-obatan, kemudian semen, ada lagi pupuk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada industri mesin dan logam dasar. Jadi ini industri yang bahan bakunya menggunakan logam dasar atau mesin. Contohnya adalah pesawat terbang. Kemudian ada lagi kendaraan bermotor, bisa sepeda motor, mobil, truk, dan lain sebagainya, dan alat-alat tekstil. Kemudian industri kecil merupakan industri yang berorientasi pada rumah tangga atau industri kecil ini berfokus pada kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Contohnya adalah industri roti, kemudian makanan ringan, kemudian es atau minyak goreng. Yang terakhir, yang keempat, ada aneka industri. Jadi aneka industri ini meliputi industri yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Contohnya adalah industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja ini merupakan banyaknya orang yang memproduksi barang dalam industri tersebut. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga ini jumlah tenaga kerjanya antara 1 sampai 4 orang saja. Jadi rumah tangga itu dihitung dari per rumah. Jadi di dalam rumah itu biasanya terdapat 1 sampai dengan 4 orang saja. Misalkan di situ ada ayah, ibu, dan 2 anak. Itu disebut dengan industri rumah tangga. Kemudian industri kecil, ini adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 5 sampai 19 orang.
atau 20. 5 sampai 20 orang. Yang ketiga, ada industri sedang atau menengah, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah antara 20 sampai 100 orang. Sedangkan industri besar itu lebih daripada 100 orang. Yang kelima, klasifikasi industri berdasarkan pemilihan lokasi atau letak atau tempatnya. Yang pertama ada market oriented industry. Jadi, industri tersebut berorientasi pada pasar. Industri yang didirikan ini sesuai dengan lokasinya atau potensinya dekat dengan konsumen. Jadi pasar ini merupakan tempat yang dekat dengan konsumen. Semakin dekat ke pasar, maka akan semakin lebih baik karena konsumennya dekat dengan pasar. Yang kedua, ada manpower oriented industry. Manpower itu adalah tenaga kerja. Berarti industri tersebut berorientasi atau menitik beratkan pada tenaga kerjanya. Manpower oriented industry ini adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk. Karena pusat pemukiman penduduk itu biasanya padat akan penduduk. Sehingga untuk mengurangi pengangguran, maka industri tersebut diletakkan atau didirikan di pusat pemukiman penduduk. Tujuannya untuk lebih efektif dan efisien karena jenis industri ini membutuhkan banyak pekerja atau pegawai. Yang ketiga ada supply oriented industry. Jadi supply di sini adalah bahan bakunya. Supply oriented industry ini adalah jenis industri yang mendekatkan lokasi industri itu dekat dengan bahan bakunya. Tujuannya untuk memangkas atau memotong atau meminimalisir biaya transportasi yang besar. Industri ini menempatkan industri atau mendirikan industri itu dekat dengan bahan bakunya supaya biaya ongkos kirim atau biaya transportasinya itu lebih murah. Yang keenam, klasifikasi industri berdasarkan produktivitas perorangan. Berdasarkan produktivitas perorangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer merupakan industri yang memproduksi barang-barang hasil olahan tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi primer ini adalah tanpa diolah. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Jadi langsung diambil dari alam tanpa harus diolah dulu. Yang kedua, ada industri sekunder ini memproduksi barang dengan bahan baku yang sudah diolah terlebih dahulu atau berupa bahan mentah. Kalau industri primer tadi tanpa diolah, maka industri sekunder itu melalui tahap pengolahan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu industri tersier. Industri tersier ini adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan atau jasa. Jadi dalam bidang jasa itu merupakan industri tersier. Contohnya adalah telekomunikasi, transportasi, kemudian jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan materi selanjutnya mengenai energi baru dan terbarukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.